A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi fadli taqdi al-hawais wa bi ni'mati tanalur radhaib wa bi taufiqihi tatimmus shalihat wa bi dzikri tankasful qurbat. Allahumma shalli asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan la tilala wa la ghaya illa nalqa rabbana radin anna ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatih demi al-khatim wa saqan nasirul haqqil haqq wa la siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa barakatihi wa karamatihi wa anwarihi fi dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Makalah kan? Wal maqalah al-asrah, makalah yang ke-10 daripada bab yang khumasi, bab yang kelima. Anil Hasan al-Basri, diriwayatkan daripada Hasan al-Basri. Anil Hasan al-Basri, diriwayatkan daripada Syekh Hasan al-Basri. Rahimah, semoga memberikan kasih sayangku kepada Hasan al-Basri siapa Allahu Allah. Annahu, sesungguhnya Hasan al-Basri qala, berkata siapa Hasan al-Basri, maktubun, itu tertulis di Taurat, di dalam kitab Taurat, khamsatu ahrufin, utai 5 beberapa huruf. Jumalin, artinya adalah beberapa jumlah bilangan. Innal ghunyata, sesungguhnya kekayaan. Al-iktifa'a, artinya adalah kecukupan, bin nafaqati, dengan nafaqah, itu fil qanaah, di dalam sifat qanaah. Ridho, artinya adalah ridho bil qismati, dengan pembagiannya Allah. Wasukunil qalbi, dan damainya hati. Wasukunil qalbi, dan damainya hati, tenangnya hati. Inda adamil ma'lufat, ketika tidak adanya beberapa perkara yang disenangi. Kepingin ini, macam-macam. Ya, qanaah, apa adanya yang diberikan oleh Allah, gitu ya, namanya qanaah. Qanaah itu bukan berarti orang pemalas, ya, bukan orang pemalas, tapi usaha, ikhtiar. Cuma bagiannya Allah itu memang seperti itu. Orang itu kalau memang sudah dijatah oleh Allah, pokoknya menerima. Orang diberi rezeki oleh Allah itu bukan berarti harus orangnya itu harus bekerja yang luar biasa. Kadang-kadang orang kerja luar biasa juga rezekinya seperti itu saja. Orang yang kelihatannya santai-santai rezekinya banyak, karena memang Allah sudah membagi. Allah sudah membagi. Kadang-kadang pagi, sore, siang, malam kerjanya pontang-panting. Tapi ya dapatnya segitu-gitu saja, karena memang dibagi oleh Allah. Tapi kayaknya kadang-kadang ada yang kelihatannya santai-santai, kelihatannya slow, ya, tapi rezekinya kok kelihatan lebih banyak, ya. Ada pada seperti itu. Seperti orang yang jualan pinang dia sudah bekerja bagaimana dapat pinang, bagaimana dia jual pagi sampai malam, ya. Tapi ya segitu-segitu. Tapi kadang-kadang ada yang kelihatan santai-santai, mobilnya banyak, rumahnya bagus, ya. Karena makanya yang penting itu di dunia itu, makanya kalau orang itu kan ketika hamil 4 bulan, nah, ketika 4 bulan itu ibunya, orang tuanya itu harus banyak doa, karena 4 bulan itu Allah akan meniupkan, nah, perintah malaikat untuk meniupkan roh kepada janin itu. Janin itu akan ditiupkan roh, berapa umurnya, terus rezekinya seberapa, kehidupannya kayak apa, itu sudah ditiupkan ketika 4 bulan. Makanya orang tua itu yang pinter itu ketika hamil 4 bulan itu harus
betul-betul perbanyak doa supaya dianugerahkan anaknya, diberikan anugerah panjang umur, rezekinya yang banyak, barokah hidupnya, manfaat hidupnya, dunia sampai akhir. Itu ketika 4 bulan ya, 4 bulan itu yang penting karena itu pas ditiupkannya ruh 4 bulan itu. Maka perlu memperbanyak doa. Jangan perempuan hamil terus tidur terus main HP terus Facebookan terus, kapan mendoakan anaknya? Yang paling penting itu ibu-ibu itu calon ibu-ibu itu jangan pekok ya. Tahu pekok itu lolak pikirannya dunia saja, apalagi waktu hamil, karena ibu itu adalah madrasah pertama anak itu ibu itu madrasah pertama. Bagaimana mendidiknya? Kalau ibunya lolak, kalau ibunya pikirannya hanya fulus saja, kalau ibunya malas zikir, bagaimana mengharapkan anaknya ahli surga? Karena ibu itu adalah menjadi tahta aqdamil ummah, di bawah telapak kaki ibu itu adalah artinya kesungguhan daripada dinamika kehidupan ibu itu, kesungguhan ibu itu, cita-cita ibu itu yang akan mengantarkan anaknya masuk surga. Tapi kalau motivasinya ibunya sing penting anakku iso mangan, sing penting uripe sugih, tapi urusan akhirat nanti, nah, ini repot kalau begini ya. Perempuan-perempuan seperti itu perlu dijauhi, perlu dihindari, perlu dijauhi, perlu dihindari. Ya. Kau punya istri kelihatannya cantik tapi hatinya kayak apa itu, kambing, lebih bagus yang cantik hatinya daripada cantik mukanya. Paham apa paham? Cantik mukanya tapi hatinya kayak iblis, apa gunanya ya? Paham apa paham? Karena Rasulullah itu mengatakan begitu ya. Rasulullah ini apa yang paling masyhur adalah apa itu, ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'atus sholihah. Sebaik-baiknya apa ini, kenikmatan dunia ini adalah wanita yang soleh. Itu perlu kau catat. Jadi kalau kamu menikah, timbang dulu dia soleh apa tidak, sholatnya rajin apa tidak, dia gampangan dipacari sama orang apa tidak, sering runtang-runtung sama laki-laki yang lain apa tidak. Itu kau lihat ya. Kamu paham apa paham? Itu menjadi pertimbangan terpenting. Kira-kira calon ibu dari anak kamu itu istimewa apa tidak? Karena istri itu adalah calonnya anak-anak kamu yang bisa ahli surga atau tidak. Paham apa paham? Sering apa ngomong seperti ini supaya perempuan-perempuan itu juga mengintrospeksi, jangan gampangan gitu loh. Paham? Jangan gampangan. Laki-laki juga harus selektif, perempuan juga harus selektif. Kira-kira laki-laki ini soleh apa tidak ini? Waktu nong pondok gampang pacaran apa enggak? Kalau gampang pacaran sering ditakzir berdiri di depan musola itu, harus dicatat itu. Itu catatan kaki itu. Ini anak ini, ya. Paham apa paham? Ada yang suka disuruh berdiri di depan musola itu? Ada apa tidak? Masya Allah, itu perlu menjadi catatan ini. Ini soleh apa tidak ini ya? Soleh atau solehah ini ya? Paham apa paham? Ya Allah, ya Rabbi subhanallah. Wa inna salamah, dan sesungguhnya keselamatan, min afatil lisan, daripada bahayanya lisan. Itu artinya dosa-dosa, afatnya, bahayanya, maksiatnya lisan. Itu fil uzlati, itu di dalam menyendiri. Jadi jangan terlalu banyak bergaul. Maksudnya jangan terlalu banyak ngerumpi, jangan terlalu banyak ngerumpi cerita-cerita sama orang. Bicara itu sekedarnya saja. Yang penting kamu di pondok itu jangan pagi sore ngogojek terus ngobrol terus.
Waktunya belajar kamu kapan? Waktunya belajar kamu kapan? Kapan waktunya kamu ngaji? Kapan waktunya belajar pelajaran-pelajaran kamu? Kapan waktunya kamu zikir? Kapan waktunya kamu baca Al-Quran? Kalau hanya cerita saja, kamu pulang dari Wono gak dapat apa-apa, cuma dapatnya cerita kanan kiri depan belakang, tidak ada manfaatnya itu. Al-khuruj artinya adalah keluar an mukhalatatil khalqi, daripada terlalu campur dengan makhluk. An mukhalatatil khalqi, daripada bercampur dengan makhluk, terlalu campur urusannya dengan makhluk. Bil inqita'i, dengan memutuskan. Artinya memutuskan, kamu harus bisa memanage waktu kamu. Kamu harus bisa memanage waktu kamu. Waktunya belajar kapan, waktunya ngaji kapan. Kalau waktunya belajar, belajar. Jangan diganggu dengan yang lain. Jangan mau diajak ngobrol dengan orang lain. Waktunya belajar, belajar, baca kitab. Apa kalau di sini? Enggak, main saja, ngobrol saja. Ngobrol saja, iya. Enggak pernah baca Al-Quran sendiri, enggak baca kitab sendiri. Kitab itu begitu selesai ngaji, pelajari. Wa ilal hormah, dan sesungguhnya kehormatan. Al-azamah artinya adalah keagungan. Fi raddis syahwat, di dalam meninggalkan syahwat-syahwatnya. Fi tarkiyahnya, di dalam meninggalkan syahwat. Wa inna tamattu'a, dan sesungguhnya ngalap kesenangan. Wa inna tamattu'a, dan sesungguhnya apa itu? Tamattu artinya senang-senang. Wa inna tamattu'a, dan sesungguhnya bersenang-senang. Kamalal inqita, artinya sempurnanya, intifa, sempurnanya ngambil manfaat. Itu fi ayamin tawilah, di dalam hari-hari yang sangat panjang. Fil akhirati, di dalam akhirat, itu fil jannah, di dalam surga. Sesungguhnya kalau ada seseorang ingin merasakan happy, nikmat, bahagia di dalam masa yang sangat panjang, bahkan selama-lamanya, itu di surga. Di dunia enggak, waktunya itu dibikin bagaimana mau senang-senang di dunia. Sebentar kita di dunia ini. Di dunia ini sangat sebentar, maunya yang mau senang-senang aja gitu. Di dunia sebentar, cari kesenangan yang paling lama, selama-lamanya, nikmat luar biasa, yaitu di dalam akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia itu Masya Allah, kamu 100 tahun yang lalu sudah ada di dunia. Ada kamu 100 tahun yang lalu? Kamu masih jadi apa 100 tahun yang lalu? Masih di unsur-unsur makanan, mungkin di singkong, mungkin apa, kemudian singkong dimakan bapak, kemudian menikah, ya, kemudian jadi kamu. Itu baru berapa tahun? Kamu berapa tahun yang lalu di dunia ini? Kamu berapa tahun lagi kamu sudah hilang dari dunia ini? Nanti sudah almarhum, almaghfur lah. Pikirkan itu loh, waktu kita ini sebentar. Waktu kita ini sebentar. Cari orang yang cerdas itu, pikiran kamu fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Penting, jangan kau muas-muasin di dunia tapi kau masuk neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ya Allah, tidak cerdas itu namanya. Tidak cerdas itu namanya. Wa inna sabra, dan sesungguhnya kesabaran, ala masyaqi adail awamiri, atas beratnya menunaikan perintah-perintah Allah. Wa inna sabra, dan ala masyaqi adail awamir, atas beratnya menunaikan perintah-perintahnya Allah. Wa tahammulil marazi, dan menanggung musibah. Wa tahammulil marazi, dan menanggung musibah. Wa an istinabil manahi, dan dari menjauhi larangan-larangan Allah. Fi ayyamin qalilatin, di dalam hari-hari yang sangat sedikit. Fid dunya, maksudnya di dalam dunia. Jadi kalau kamu ingin betul-betul tamattu yang sesungguhnya, nikmat-nikmat yang sesungguhnya adalah di dalam waktu yang sangat panjang, adalah
wa inna sabra, artinya kebahagiaan di akhirat itu wa inna sabra, dan sesungguhnya sabar menanggung berbagai balak musibah, apa beratnya menunaikan perintah Allah, menjalani dengan Allah di dalam hari-hari yang sangat sebentar, yaitu di dunia. Wal maqalah al hadisa asrata, maqalah yang ke-11. Ani Nabi, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, igtanim, menggunakanlah siapa kamu khamsan pada 5 perkara, qabla khamsin, sebelum 5 perkara. Menggunakanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. If'al, maksudnya mengerjakanlah siapa kamu khamsata asya'a, pada 5 beberapa macam, qabla husuli khamsi halatin, sebelum hasilnya 5 beberapa keadaan, sebelum berhasilnya 5 beberapa keadaan. Yang pertama, syababaka qabla haramika, muda kamu, masa muda kamu, sababaka, masa mudamu, qabla haramika, sebelum masa tuamu, sebelum masa tuamu. Bifat hata ini dengan 2 fathahnya, syababaka, haramika, 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 haro, bifat hatain. If'al maksudnya apa? Maksudnya itu maksudnya apa? If'al, mengerjakanlah siapa kamu atau pada ketaatan, hala kudratika, di dalam keadaan mampu kamu, dalam keadaan kuat kamu, qabla hujumil kibari, sebelum datangnya masa tua, alaika, atas diri kamu. Masa mudamu yang semangat karena tubuh kamu masih kuat, ya, sebelum datangnya orang tua. Kalau sudah tua, giginya sudah rontok, rambutnya sudah memutih, kulitnya sudah keriput, jalannya sudah kayak siput, ya, jalannya kayak siput, pelan-pelan pakai tongkat, ya, kayak abah ini sudah pakai tongkat ini, Masya Allah, ya, sakit. Paham? Wasiat ini harus gunakan, muda kamu gunakan yang sungguh-sungguh, karena kalau sudah tua itu sudah sangat sibuk, repot urusan dirinya, urusan keluarganya, anak cucunya, sudah repot semuanya. Sudah nggak sempat lagi baca kitab yang sungguh-sungguh, nggak sempat, ya. Makanya ketika muda kamu kan tidak sibuk, urusan kamu tidak terlalu sibuk, kamu belum ngurusi istri, belum ngurusi anak, belum ngurusi bisnis, belum ngurusi segala macam. Masa mudamu gunakan sebaik-baiknya, ya. Kalau sudah tua sudah repot, mau ngaji capek, mau ngurusi ini banyak urusan, Masya Allah. Wasihataka, dan masa sehat kamu, qabla saqamika, sebelum sakit kamu. If'al, artinya ngerjakanlah siapa kamu al-amal soleh, pada amal, al-amal soleh, pada amal soleh, hala sehataka, di dalam keadaan sehat kamu, hala sehataka, di dalam keadaan sehat kamu, qabla husuli mani'in, sebelum datangnya, sebelum hasilnya perkara yang mencegah, sebelum berhasilnya perkara yang mencegah, kamarodin, seperti sakit. Wa yajuzu, dan boleh apa qiraatus saqamika, apa pembacaan lafadz saqamika, bil wajhin, dengan 2 wajah, bi fathataini, dengan 2 fathah, au bidommin, atau dengan dhammah, fasukunin, latas sukun, qabla sukmika atau saqamika. Li'anna riwayah, karena sesungguhnya riwayat lam tu'lam, tidak diketahui apa riwayat pembacaannya itu.
Wal ihtiyatu dan utawi hati-hati ayak qira'a supaya membaca siapa orang bima dengan keduanya alal badal, kedudukannya atas badal. Liyusadifa supaya membenari, liyusadifa supaya mencocoki apa badal ar-riwayat pada riwayatnya. Yang berikutnya lagi waginaka, lanjut hadis, waginaka dan masa kayamu qabla fakrika sebelum fakir kamu. If'al artinya mengerjakanlah siapa kamu at-tasadduqa pada bersedekah bima dengan perkara faddola memberikan lebih siapa Allah, bima dengan perkara atau dengan rizki faddola yang telah melebihkan siapa Allah an hajatin daripada kebutuhannya, an hajatiman dari hajatnya seseorang, talzamu yang wajib apa hajat ka kepada talzamu yang wajib ka kepada kamu apa nafaqatuhu apa nafaqohnya man. Qabla urudin sebelum urudin qabla urudi jaihatin sebelum datangnya bahaya, qabla urudi jaihatin sebelum datangnya bahaya atau musibah. Tutlifu yang bisa menghancurkan apa jaihah atau apa itu musibah, malaka pada hartamu, malaka pada hartamu. Fatasiru maka jadi siapa kamu fakiron itu orang fakir, ini di dalam dua kampung dunia akhirat, fidaroin dua kampung dunia akhirat. Jadi kalau kamu lagi dianugerahkan kekayaan, anugerahkan rezeki, perbanyak kamu untuk sedekah sebelum datangnya musibah yang bisa menghancurkan harta kamu. Kalau kamu seperti itu, kamu kesempatan untuk bersedekah kan habis, sehingga kamu menjadi orang yang fakir di dua kampung dunia akhirat. Wahayataka dan masa hidupmu, wahayataka dan masa hidupmu qabla mautika sebelum kematianmu, qabla mautika sebelum kematianmu. Aigtanim artinya menggunakanlah siapa kamu, aigtanim menggunakanlah siapa kamu faraghoka kepada masa kosongmu, masa kelewat ya. Wahayataka qabla mautika aigtanim artinya adalah menggunakanlah siapa kamu ma pada perkara tulki yang bisa menjatuhkan apa naf'uhu kemanfaatannya perkara ba'da mautika sebelum kematianmu. Fa innaman maka sesungguhnya orang mata yang mati siapa man ing kotoa maka terputus apa amaluhu amalnya man. Jadi kalau waktu kamu diberi kesempatan masa hidup, maka gunakanlah sebaik-baiknya untuk beramal sebelum datangnya kematianmu. Beramal di sini yang kira-kira bermanfaat setelah kematianmu itu, beramal yang sebanyak-banyaknya yang bisa bermanfaat untuk kematianmu. Sebab orang kalau sudah mati terputus buku amalnya. Jadi buku amalnya untuk dirinya sudah tertutup, kecuali beberapa hal yang bisa kan gitu. Idza mata ibnu Adam inqata amaluh, ketika keturunan anak Adam itu mati maka terputus amalnya kecuali illa min salas, kecuali tiga hal.
Sodakotin jariyah. Yang pertama, kamu punya sodakoh jariyah. Yang kedua, amalin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Maka ini cari kamu, waktu masih hidup cari. Pertama, perbanyak sodakoh. Yang kedua, ilmu kamu supaya bermanfaat. Ngaji. Orang ngaji itu tidak harus punya pondok pesantren, tidak usah, tidak harus begitu. Ngaji itu pokoknya yang penting bagaimana kau ngaji dengan anakmu tidak apa-apa, ngaji dengan istrimu tidak apa-apa, ngaji dengan keponakanmu tidak apa-apa. Pokoknya yang penting ngaji, niat kamu ngaji, pakai kitab ngaji di rumah ya. Ada waktu untuk ngaji untuk keluarga kamu. Itu yang terpenting. Rumah itu kata Syekhina Maimun Zubair, rumah itu kalau digunakan untuk ngaji, maka anak-anak kamu akan suka ngaji, seneng ngaji. Bagaimana kamu orang-orang tua anak-anaknya supaya seneng ngaji, rumahnya tidak pernah untuk ngaji. Makanya ngaji Al-Quran, ngaji kitab yang pernah kau pelajari, baca di rumah. Kalau memang bisa ngajak temannya diajak. Kalau tidak ada ya keluarga kamu sendiri. Kalau tidak punya keluarga kayak Tarsan di tengah hutan, baca sendiri kitab kamu itu, Al-Quran kamu baca sendiri ya. Yang penting kau baca, mesti Allah akan mengangkat. Bobi caranya ya, mesti Allah akan mengangkat kalau kamu senang ngaji. Ini janjinya Allah, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat ya. Allah pasti akan mengangkatkan asal kamu tetap ngaji, seneng ngaji, paham ya? Masya Allah. Karena apa? Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ini penting. Jangan jadi orang mandul. Mandul itu apa? Habis mondok kitabnya semuanya sudah musnah, hilang, tidak pernah dipelajari, tidak pernah dibuka. Itu namanya santri yang mandul. Santri-santri yang mandul, nggak ono apa, nggak ada anaknya gabuk. Insyaallah. Nah, yang berikutnya lagi adalah waladun soleh, yaitu anak yang soleh mendoakan. Nah, untuk mendoakan itu prinsipnya adalah tidak hanya anak yang mendoakan istimewa anaknya, tapi semua orang juga boleh mendoakan. Oh, tidak boleh orang lain, tidak ada, harus baca doa, tahlil segala macam, tidak ada. Kalau mau meyakini bahwa orang lain tidak boleh mendoakan, Rasulullah mengajarkan orang lain mendoakan. Rasulullah mendoakan orang sering mendatangi kuburan, kuburannya perang Uhud, mendatangi Ma'la, mendatangi Baqi, kuburan-kuburan itu didatangi, sahabat-sahabat itu didatangi untuk didoakan. Masuk ke kuburan, Rasulullah mengajarkan mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum artinya apa? Doa untuk siapa ya? Semua orang yang di kuburan yang muslimat itu. Berarti mendoakan itu prinsipnya boleh. Orang lain mendoakan orang mati muslimat itu boleh. Kalau tidak boleh, kalau ada orang mati tidak usah disolati, yang nyolati keluarganya secananya saja. Ternyata juga disolati banyak orang. Menyolati itu kan kita mendoakan Allahumma fir lahu war, atau Allahumma fir lahawar. Kita mendoakan. Kalau memang mendoakan orang mati tidak boleh, kenapa harus disolati banyak orang? Yang boleh hanya anaknya saja. Kalau gitu sebagaimana sesuai hadis Nabi, bahwasanya ingkot amalu kecuali anak yang soleh, maka orang lain tidak boleh mendoakan bapakku yang mati, biar saya saja anaknya yang nyolatin dan mendoakan. Bapak-bapaknya lihat saja di sana dari jauh-jauh gitu ya. Bikin begitu kalau memang tidak boleh orang lain mendoakan. Saya pernah ngomong dengan begitu, kan tidak boleh Ustaz, itu orang lain kan tidak boleh baca tahlil segala macam, itu kenapa harus mendoakan? Loh, kalau gitu kamu punya bapak sudah meninggal, bikin pengumuman kamu. Saya bilang, bikin apa pengumumannya? Pengumuman sebagai sunnah Nabi, orang lain tidak boleh mendoakan, yang boleh hanya anaknya, saya saja yang mendoakan. Nanti bapak-bapak lihat aja dari jauh-jauh sana, nanti waktunya nguburin tinggal kasih masuk kuburan aja bapak saya. Gitu maksudnya. Tapi kan Rasulullah mengajarkan, Islam mengajarkan kita ini menyolati orang mati. Allahumma fir lahu, Allahumma fir. Masya Allah ya. Coba pokok-pokok lah jadi wong itu. Wa faragaka, dan masa nganggur kamu.
Gunakan sebaik-baiknya. Kalau kamu lagi agak nganggur, longgar-longgar, gunakan sebaik-baiknya untuk kemanfaatan. Qabla sughlika, sebelum sibuk kamu. Bifathi syin, dengan fatahanya syin. Iqtanim artinya menggunakanlah siapa kamu faragha, masa kosong kamu fiadida, di dalam ini kampung, artinya kampung dunia ini loh. Qabla sughlika, sebelum sibuk kamu, qabla sughlika, sebelum sibuk kamu, bi ahwalil qiyamah, dengan huru haranya kiamat. Huru haranya kiamat, alladzi yang awalu manazilha, utawi permulaan manazil, tempatnya. Manazil itu manzilah, tempatnya. Permulaan tempatnya akhirat itu al-qabru, itu kubur. Sebelum kiamat itu kita harus memasuki memasuki kuburan dulu, manggon. Jadi pintu-pintu akhirat itu adalah kuburan. Masya Allah. Dan di kuburan itu juga lama kamu nanti ya. Jangan kau happy kamu. Di kuburan itu lama. Ya, di kuburan itu ada yang nyaman, ada yang tidak nyaman. Di sana ada tempatnya VIP, ada tempatnya pesakitan. Tempat pesakitan itu nanti di sana itu kau ditanya, ibaratnya kau ditanya sama kamu ini kan lagi terkena kasus kamu surga atau neraka. Kamu nanti akan dihakimi oleh mungkar nakir. Marrobuka man nabika, itu adalah kita diseleksi oleh mungkar nakir. Oh, ini kelompok mana ini kelompok mana, surga atau neraka. Namanya pesakitan itu ya masuk di kantor polisi. Tuhan kamu siapa, kelakuan kamu kayak apa, kamu yang suka pacaran itu di pondok, gebui sama malaikat kamu, diijek-ijek sama malaikat. Allah, naudzubillah, summa naudzubillah. Tidak boleh protes kamu kalau di sana. Kalau di dunia, langsung bikin konferensi pers. Saya di kuburan ini digebui sama malaikat, minta keadilan Pak Hakim. Tidak. Kata seperti ini, nakola menukilhu kepada siapa Al-Azizi, siapa Syekh Al-Azizi, anil Manawi, daripada Syekh Al-Manawi. Fadil khamsah, maka adapun ini 5, la yu'arafu, tidak diketahui apa qadruha, apa kepastiannya 5, illa ba'da zawali, kecuali setelah hilangnya 5 perkara itu tidak akan bisa kita mengetahui kepastiannya kecuali setelah hilangnya yang 5. Kamu tidak bisa merasakan sengsaranya jadi orang tua sebelum kamu merasakan, aduh badanku capek, badan begini, andaikan itu saya masih muda, kayak apa enaknya ya. Begitulah selanjutnya. Kamu tidak akan bisa merasakan itu penyesalan di alam kubur kalau kamu tidak merasakan masa hidupnya. Ya Allah, menyesal aku, kenapa waktu di dunia aku tidak menjadi orang baik. Rawa meriwayatkan hadal hadis, pada diriwayatkan apa hadal hadis ini hadis. Rawa meriwayatkan hadal hadis siapa Al-Hakim, Imam Hakim, wal Baihaqi, Imam Baihaqi, an Ibnu Abbas, daripada sanadnya rawinya Ibnu Abbas, bi isnadin hasan, dengan sanad yang bagus. Rawa meriwayatkan kepada hadis apa Imam Ahmad atau Abu Naim wal Baihaqi, an Umar an Amr bin Maimun, diriwayatkan daripada Umar bin Maimun.